Puji Tuhan, hari ini seri terakhir dari surat Efesus. Saya rasanya tidak perlu mengulang lagi tentang surat Efesus dari awal. Saya tidak perlu ulang lagi. Yang saudara harus tahu, surat Efesus dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, kedudukan kaum beriman. Kedudukan kaum beriman di dalam Kristus. Yang kedua, kehidupan kaum beriman di dalam dunia. Yang kedua adalah kehidupan kaum beriman di dalam dunia. Yang ketiga, sikap kaum beriman terhadap musuh-musuhnya, yaitu kuasa kegelapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyambung minggu lalu tentang peperangan kita, yaitu kita berdiri di hadapan kuasa kegelapan dan kita mulai berperang. Kita berdiri di hadapan kuasa gelap dan kita berperang melawan dia. Sekali lagi saya tanya, peperangan ini adalah peperangan ofensif atau defensif? Defensif atau ofensif? Offense itu menyerang, defense itu bertahan. Defense, kita berperang defensif, yaitu kita bertahan. Kenapa? Karena Yesus telah merebut kemenangan. Saya ulang, saya bagikan sedikit ya. Pendahulu-pendahulu kita di Indonesia, mereka sudah berperang. Para pahlawan ini sudah berperang. Mereka sudah berebut kemenangan. Amin. Nah, kita sudah mendapat kemenangan dari para pahlawan itu. Betul? Nah, sekarang ada penjajah masuk lagi ke Indonesia. Saudara bertahan di sini. Kenapa? Karena saudara sedang mempertahankan kedudukan dan kedaulatan Indonesia. Indonesia diserang, Indonesia perang, bertahan, mempertahankan kedaulatan wilayah. Begitu pula kita ini bertahan, mempertahankan kedudukan kita di hadapan Allah. Iblis, simak ya, iblis itu mau narik saudara. Sekali lagi, iblis mau narik saudara dari tempat duduk saudara. Dari tempat duduk saudara, yaitu posisi saudara di dalam Tuhan. Iblis akan berusaha tarik. Dengan apa? Dengan pergaulan. Dengan kenikmatan, kesenangan-kesenangan. Dengan rasa kecewa kepada keadaan. Sekali lagi, rasa kecewa kepada keadaan. Rasa tidak berharga, rasa tidak dihargai. Iblis akan tarik saudara ke situ, supaya apa? Saudara keluar dari tempat duduk saudara. Contoh begini. Ini sudah posisi Karen. Dia didudukkan di sebelah kanan, misalnya di sisi Allah Bapa. Tempat duduknya itu udah terbaik di surga. Tapi kemudian iblis coba tarik dia. Dia bertahan. Dia harus bertahan. Ditariknya gimana? Dibikin gak punya uang. Dibikin apa? Dibikin kecewa. Ditarik dengan pergaulan. Ditarik dengan kesenangan. Ditarik dengan dosa. Ditarik dengan berbagai hal. Tujuannya satu. Saudara jauh dari Tuhan. Itu aja. Ketika saudara menjauh, sadar gak saudara? Kedudukan saudara sudah menyimpang. Mau contoh? Kita lihat anak yang hilang. Lukas 15 ayat 12 sampai 13. Lukas 15 ayat 12 sampai 13. Ini kita bicara soal kedudukan. Lukas 15 ayat Sebelumnya 12. saya tanya dulu nih. Saudara orang percaya bukan? Amin. Saudara orang percaya? Saudara sudah diselamatkan belum? Sudah. Saudara sudah diberi Roh Kudus belum? Sudah. Saudara mengalami kasih Tuhan belum? Sudah. Nah, itu kedudukan saudara.
Saudara punya kedudukan di sorga. Sekali lagi, saudara punya kedudukan di sorga. Dan itu lagi berusaha direbut. Saudara berusaha ditarik sedemikian rupa. Coba lihat. Lukas 15 ayat 12 sampai 13. Ini salah satu bentuk kedudukan orang percaya yang diseret sama kuasa gelap. Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Terus? Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Iya. Dia pergi ke negeri yang jauh, dia foya-foya. Ini kedudukannya lagi ditarik. Kedudukan dia di mana? Bersama bapaknya, betul gak? Betul? Diseret, ditarik, dia keluar dari posisinya sebagai anak bungsu. Diseret, ditarik keluar. Sadar gak saudara? Begitu saudara jatuh dosa, saudara sedang diseret. Kedudukan saudara lagi ditarik. Saudara gak sadar? Kita nikmatin dosa, oke. Tapi sebenarnya posisimu itu yang mau diambil sama iblis. Kenapa? Karena dia tidak dapat posisi yang kamu punya. Yesus gak mati buat dia. Yesus mati buat saudara dan saya. Sekali lagi saya ulang. Yesus mati buat saudara dan saya. Iblis gak suka itu. Dia berusaha tarik saudara. Supaya saudara masuk dihakimin bersama dia. Ayat 20. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lihat, ayahnya sudah melihatnya. Bapa di surga nunggu saudara pulang. Sekali lagi, Bapa di surga nunggu saudara kembali ke dia. Kembali pada kedudukan saudara, kembali pada posisi saudara. Itu yang ditunggu sama Bapa di surga. Terus? Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya cuma bilang, gak ada orang yang begitu mencintai saudara seperti Yesus mencintai saudara. Saya ulang sekali lagi. Mungkin bisa dibantu. Tuhan begitu mencintai dan mengasihi saudara. Gak ada kasih atau cinta seperti yang Tuhan berikan buat saudara. Saudara, pernah dicintai orang begitu rupa gak? Pernah gak dicintai orang begitu rupa? Saudara banyak kehilangan kasih sayang kan? Kita banyak kehilangan kasih sayang. Ya? Pak Yogo nganggut duluan. Ya, kita semua pasti banyak kehilangan kasih sayang. Tapi kasih sayang dari Bapa itu gak boleh hilang dari kita. Saudara harus sadar dia lagi nunggu saudara. Sekali lagi, saudara harus sadar dia lagi nunggu saudara. Terus, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Terus, bisa bayangin, ini baru dari kandang babi. Baunya luar biasa anak ini. Anak ini kotor, jorok. Tuhan gak lihat kotoran saudara. Sekali lagi, Tuhan gak lihat betapa kotornya engkau. Yang Tuhan lihat betapa berharganya engkau. Sekali lagi saya bilang, Tuhan gak lihat betapa kotornya engkau. Kalau engkau mau balik ke dia, Tuhan cuma ngomong betapa berharganya engkau. Terus ayat 21.
Lukas 15 ayat 21. Anaknya sadar. Saudara harus sadar kalau saudara ini orang berdosa. Saudara harus datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Terus. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Aku sadar, aku gak layak disebut anak Bapa. Lihat ya, posisi dia menyadari dia sudah tidak bisa di posisi yang sama. Tapi lihat apa yang terjadi. Ayat 22. Dia sadar kalau dia gak bisa di posisi yang sama lagi. Tapi Bapaknya memberi dia posisi yang sama. Terus. Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Lihat. Saya cuma bilang, ini yang mau ditarik dari kuasa gelap, oleh kuasa gelap, yaitu kedudukan saudara. Saudara silakan bergaul. Tapi kalau pergaulan itu menyakiti hati Tuhan, saya cuma bilang, lebih baik you balik sekarang. Kenapa? Jangan biarkan Bapak itu nunggu terlalu lama. Saya cuma bilang sama saudara, jangan biarkan Bapak kita menunggu terlalu lama. Dia lagi nunggu saudara hari ini. Balik, lebih baik balik. Posisimu jangan sampai digantikan oleh tempat orang lain. Tempatmu jangan sampai diganti sama orang lain. Bisa paham gak? Bisa? Ini posisi Rizka nih duduk di sini. Dia pergi. Bisa ditempatin orang lain. Tuhan bilang, kalau engkau gak mau menyembah aku bikin batu menyembah aku. Kau lebih rendah dari batu. Lihat ya. Iblis sedang menarik posisimu dari rumah Bapa. Tapi engkau harus sadar dan engkau harus memiliki. Engkau tidak pernah mendapatkan cinta yang lebih indah daripada cinta Tuhan kepadamu. Simak saudara. Tuhan telah mengobarkan perang untuk rebut tawanan. Tuhan telah mengobarkan perang untuk merebut para tawanan. Kalau engkau di posisi yang benar, engkau pun akan berperang bersama dengan dia. Dan Tuhan yang akan berperang menggantikanmu. Engkau akan terbeban dengan jiwa-jiwa terhilang di kiri kananmu. Sekali lagi, seberapa terbebannya engkau dengan orang-orang yang telah terhilang. Keluarga kita, orang yang kita sayangi, kiri kanan kita, semuanya banyak yang hilang. Orang-orang di luar saudara ngelihat tidak menyembah Tuhan. Bisa bayangin berapa banyak orang akan terhilang. Di mana beban kita sama mereka? Tuhan mau kita punya belas kasihan seperti Tuhan. Saya ulang. Tuhan mau kita punya belas kasihan seperti Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mengobarkan perang kepada kuasa kegelapan. Dia telah berperang melawan alam maut dan dia sudah menang lewat salibnya. Efesus 4 ayat 8 dan 9. Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ya, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. 9. Efesus 4 ayat 9. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Lihat, dia kobarkan perang melawan alam maut. Dan ternyata Tuhan telah menang. Tugas saudara dan saya adalah mempertahankan kemenangan itu. Dan tugas saudara dan saya duduk pada posisi itu dan jadi berkat buat orang lain. Jangan cuma pangku tangan, diem-diem.
Gak bisa. Saudara harus hidup seperti Tuhan hidup dan saudara harus jadi berkat buat orang. Perang kita adalah perang melawan kegelapan yang berdiri di balik ego-ego kita, kepentingan-kepentingan kita. Simak baik-baik ya. Perang kita adalah perang lawan kuasa gelap yang berdiri di balik ego dan kepentingan-kepentingan kita. Keinginan kita. Artinya kita perang melawan kuasa gelap yang bekerja di balik kedagingan-kedagingan kita. Saat ini kita lagi berperang melawan kuasa gelap yang bergerak di balik kedagingan kita. Dan perang ini hanya bisa dimenangkan saat salib dilibatkan. Kalau saudara nggak libatkan salib, saudara nggak bakal bisa jadi pemenang. Saudara akan jatuh dalam dosa, jatuh lagi. Kenapa? Karena saudara tidak melibatkan salib. Salib bagaimanapun harus dilibatkan. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat ke-24. Ya, 16. Oke. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut Kalau aku, saudara benar-benar mau ikut Tuhan, harus ada salib. Terus? ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nggak bisa saudara menjadi pemenang kalau nggak ada salib. Saya bilang sama saudara ya, seorang pemenang adalah seorang yang bisa taklukkan dirinya sendiri di bawah kaki salib. Garis bawahi. Seorang pemenang adalah seorang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri di bawah kaki salib. Saudara jangan bilang saya seorang pemenang kalau saudara nggak bisa naklukin diri saudara di bawah kaki salib. Nggak bisa naklukin keinginan-keinginan saudara. Nggak bisa naklukin semua hasrat-hasrat daging saudara. Naklukin itu di bawah kaki salib. Sadari saudara sudah duduk di dalam posisi sebagai anak Tuhan. Posisi saudara di surga. Sadari itu. Kalau saudara posisinya benar, saudara duduk bersama Tuhan, saudara tidak berperang dengan kekuatan saudara, tapi saudara akan berperang dengan kekuatan Allah. Saudara akan lihat kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Masalah apapun yang saudara hadapi, saya bilang, jangan meronta-ronta sendiri. Tuhan sudah menang. Saudara nggak bisa jadi lelah. Jangan biarkan masalahmu membuat kau lelah. Benar nggak? Masalah sering buat kita lelah. Benar nggak? Ketika saudara banyak pergumulan, banyak beban, capek rasanya. Jangan biarkan itu terjadi. Tapi mulailah serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Lihat 2 Tesalonika 2 ayat 8. Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru Si akan pendurhaka akan menyatakan dirinya. Terus? Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Dengan apa? Dengan apa ini? Napas mulut apa nih? Nafas mulut apa? Apa yang keluar dari mulut Allah? Firman Allah. Kalau saudara nggak bergaul dengan firman, saya bilang sama saudara, saudara nggak bakal bisa menang. Nggak akan bisa menang. Tapi Pak, saya dengar khotbah. Tidak bisa kalau saudara tidak membuka sendiri firman Tuhan. Baca sendiri. Jangan biarkan orang lain yang korek terus, tapi biarkan saudara korek sendiri. Paham?
nafas mulutnya. Terus dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. ya, jadi orang yang berdiri dalam firman Tuhan, dialah yang pemenang. Kemenangan saat firman di dalam saudara. Kita tidak panik dengan apapun masalah yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan bersama kita. Gak usah takut dengan apapun, karena Tuhan menyertai kita dan Dia setia. Tolong digarisbawahi, jangan biarkan apa yang saudara rasakan buat saudara ragu atas apa yang Tuhan kerjakan. Tolong digarisbawahi, jangan biarkan apa yang saudara rasakan membuat saudara ragu atas apa yang Tuhan telah kerjakan. Kita ngerasain banyak pergumulan, banyak masalah, tapi sebenarnya Tuhan telah mengerjakan semuanya. Selesai semuanya di atas kayu salib. Kita ragu, kenapa? Karena kita pingin semuanya cepat selesai. Kadangkala semuanya akan selesai, kadangkala semuanya akan selesai ketika saudara tahu posisi saudara di hadapan Allah. Masalah tidak akan selesai kalau saudara tidak berubah. Masalah baru bisa selesai kalau saudara mau berubah. Tidak lagi memandang masalah, tidak lagi dipengaruhi oleh masalah, tapi biarkan kita menang atas masalah dan berdiri di atas masalah. Saya ulang sekali lagi, iblis sedang merebut kemenangan yang Tuhan telah lakukan. Caranya dengan rasa bersalah, rasa intimidasi, rasa jelek, rasa miskin, minder, takut, dan sebagainya. Jangan lihat kekuranganmu, jangan lihat kekuranganmu. Tapi lihat terus karya Yesus di atas kayu salib. Baru kau sadar betapa berharganya dan betapa dicintai Tuhan. Ya, lihat terus kayu salib, lihat terus kayu salib, lihat terus kayu salib. Yesus sudah mati di sana. Saudara bilang, begitu saudara bermasalah, saudara lihat, saudara bilang, aduh betapa saya dicintai sama Tuhan. Begitu saudara dihina orang, saudara merasa minder atau apa, saudara bilang, betapa saya dicintai. Betapa Tuhan mau mati buat saya. Betapa berharganya saya di hadapan Tuhan. Dalam Kristus, kitalah pemenang di medan pertempuran rohani. Saya ulang sekali lagi. Di dalam Kristus, kitalah pemenang di dalam medan pertempuran rohani. Tuhan telah memberi kunci di dalam namanya, yang bisa menundukkan semua kegelapan dan setiap orang dapat pengampunan. Tuhan telah kasih kuncinya, yaitu namanya. Supaya semua kuasa gelap tunduk dan supaya kita mendapat pengampunan. Sadar saudara sadar satu hal, saudara dalam posisi berperang. Saat ini saudara dalam posisi perang. Mungkin saudara nggak sadar kalau saudara nggak di Ukraina. Begitu saudara pindah dari Indonesia ke Ukraina, saudara baru sadar saudara dalam posisi perang. Nah, tanpa saudara sadar, saudara sedang dalam posisi perang. Perang yang tidak nampak. Perang rohani yang gak kelihatan. Apa perlu saudara dikirim ke Ukraina dulu? Buat mau. Kita dalam posisi gak perang. Secara manusia kita gak perang. Tapi secara roh kita dalam posisi perang. Bahaya kalau saudara nggak berjaga-jaga, nggak waspada. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berapa banyak dari kita nggak bisa berdoa?
Berapa banyak dari kita nggak bisa berjaga-jaga, nggak mau baca firman, malas berhubungan dengan Tuhan. Terus, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Ingat, iblis lagi mau rebut posisimu. Akan banyak orang yang nyakitin kau di kiri kanan. Akan banyak orang yang sikut kau di kiri kanan. Tujuannya satu, supaya posisimu tidak di situ lagi. Paham gak sih? Tuhan cuma mau kita berjaga, waspada. Saudara dalam situasi perang. Gak main-main lagi ya. Amin. Saya ulang sekali lagi, gak main-main lagi ya. Yang iya depan doang. Gak main-main lagi ya. Ingat loh, kita posisi perang. Jadi kalau bangun tidur, langsung bilang, saya posisi perang. Posisi saya perang. Kalau nggak gitu, saudara nggak jaga-jaga. Bagaimana caranya, saudara? Bagaimana caranya? Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 17. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Dari 13 nih. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Ambil. Allah. Tuhan nggak pakein. Kita sendiri yang ambil. Sekali lagi, Tuhan nggak pakein. Otomatis. Tiba-tiba saudara bangun tidur, saudara langsung pakai jebret. Nggak. Kita sendiri yang ambil. Itu katanya aktif. Ambil itu kata aktif. Bukan kata pasif. Jadi saudara sendiri yang pakai. Terus? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Kalau saudara nggak pakai, saudara nggak bakal bisa melawan pada hari yang jahat itu. Oke, terus? Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berapa banyak dari orang-orang percaya hari ini goyang, berdirinya goyang. Baru ditawarin dosa sedikit, jadi. Dosa sedikit, jadi. Saya bilang, berapa sih harga Tuhan Yesus bagi kita? Berapa harga Yesus bagi kita? Will, berapa harga Yesus bagi kamu, Will? Tak ternilai. Buktiin ya. Kita buktiin semuanya. Saudara bilang tidak ternilai ya. Ya. Jangan nanti gara-gara minuman keras, gara-gara rokok, gara-gara cewek, kita jatuh. Buktiin. Tuhan itu tidak ternilai. Oke? Jangan sampai gara-gara, ya Tuhan dihargai satu botol minum. Tuhan dihargai satu batang rokok. Tuhan dihargai pornografi. Tuhan dihargai segitu aja. Kita bilang gak ternilai loh Tuhan. Tuhan gak ternilai. Kita hargai Tuhan dengan game. Kita ganti kenikmatan Tuhan dengan game. Bisa bayangin. Saya cuma bilang, kan kita bilang gak ternilai. Kalau gak ternilai, saudara mau gak lepasin semuanya demi Tuhan? Mau gak lepasin semuanya demi Tuhan? Kan gak ternilai. Oke, terus? 14. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Oke. Berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan. Terus? Lanjutkan 15. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Terus 16. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai imam. Sebab Iman. perisai iman. Iman. Oke, terus. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17.
Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Oke, ini cara melawan. Saudara harus berjaga-jaga dengan cara ini. Sekarang saudara lihat ayat 12 ini. Ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Saudara perhatiin ayat 12 ini. Terus, Karena perjuangan kita bukanlah melawan bukan melawan dan daging. darah dan daging. Kalau saudara disakitin orang dan saudara benci, saudara salah berperang. Kenapa? Karena saudara melawannya dengan darah dan daging. Terus, Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, ya, melawan pemerintah-pemerintah yang memerintah, yaitu kuasa kegelapan, bukan pemerintah dalam arti pemerintah sekarang, bukan, tapi pemerintah dalam arti kuasa gelap. Terus melawan penguasa-penguasa, roh-roh teritorial. Terus melawan penghulu-penghulu dunia yang penghulu gelap ini, dunia yang gelap. Terus melawan roh-roh jahat di udara. jadi dari bawah sampai ke atas ini udah dikuasai. Posisi saudara di mana? Efesus 2 ayat 6. Lihat ya, dari bawah sampai ke udara sudah dikuasai. Ayat 6. Efesus 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga Membangkitkan saudara dan saya, terus dan memberikan tempat bersama-sama tempat bersama-sama. dengan dia di surga. Posisi kita jauh di atas kuasa gelap. Oleh sebab itu tidak salah kalau Tuhan bilang, engkau akan menginjak ular dan kalajengking. Seharusnya posisi orang percaya adalah lebih dari seorang pemenang. Kenapa seringkali kita jadi pecundang? Kenapa? Karena nggak adanya firman Allah. Karena kita nggak tahu posisi kita yang adalah pemenang. Kita jadi orang Kristen yang cengeng. Cengeng, tahu cengeng? Kerjaannya cuman merengek. Tuhan, kok saya begini, Tuhan, saya begini, Tuhan. Tuhan. Kesannya kita lagi ngomong sama diri kita sendiri, kasihan ya lu. Kita jadi orang Kristen cengeng, yang nggak ngerti kedudukan kita. Kita tuh di surga lebih tinggi daripada kuasa gelap. Kita nggak ngerti kedudukan kita dan kita nggak ngerti caranya berperang. Tuhan bilang ambil segenap senjata Allah. Tuhan sudah siapin, kita yang pakai sendiri. Iblis sebenarnya ada di bawah kaki kita. Iblis itu pecundang. Tidak banyak tapi sayang banyak dari orang-orang percaya yang hidup di dalam kekalahan. Kenapa? Karena tidak tahu posisinya di hadapan Tuhan dan tidak tahu mereka berjalan di dalam jalan yang benar atau salah. Apapun yang terjadi, syukuri. Keadaan tidak boleh pengaruhi perasaan saudara. Tapi balik semuanya. Balik semuanya. Keadaan gak boleh pengaruhi perasaan saudara. Tapi ucapan syukur membuat saudara pengaruhi keadaan di sekitar kita. Ucapan syukur akan mempengaruhi keadaan di sekitar saudara. Coba lihat ya, contoh ini. Pak Yogo lagi banyak pikiran. Dia pulang ke rumah. Perasaannya lagi gak serak. Ibu ngelihat keadaannya jadi gak enak ya di rumah. Jadi gak enak ya. Gak enak ya. Nah begitu pula kita. Kalau kita perasaan kita lagi gak enak. Kita dimanapun tempat kita berada. Kita gak bawa sukacita. Tapi biar sukacita itu ada di dalam kita. Dan kita bikin keadaan di sekitar kita itu berubah. Gimana caranya? Pengaruhi keadaan di sekitar kita dengan optimistis. Berapa banyak orang Kristen hari ini hidup dalam pesimistis? Saya bilang orang Kristen yang hidup pesimis, merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya pecundang, merasa dirinya miskin dan sebagainya. Saya bilang, itu
orang Kristen pesimis dan orang Kristen yang sudah kalah sebelum perang. Jangan hal ini terjadi. Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakan lagi, kata kenakan lagi. Di ayat 13 diulang lagi, ambil. Kalau saudara nggak kenakan, kalau saudara nggak ambil, saudara nggak bakal bisa menang. Apa yang harus saudara pakai? Minta gambarnya dong. Ya. Oke. Berikat pinggang kan? Kebenaran. Belt of truth. Terus berbaju jirah kan? Nah, ini dia. Ini dia. Jadi gini, kalau saya pakai baju perang model zaman dulu, itu kalau nggak ikat pakai ikat pinggang, nggak ikat pakai ikat pinggang, itu jadi saya bukan baju perang, itu baju daster. Daster. Seneng banget sih. Kalau saya nggak pakai ikat pinggang, itu jadi daster. Paham nggak? Ya. Jadi harus ada ikat pinggang kebenarannya. Harus ada ikat pinggang kebenarannya. Kalau nggak ada ikat pinggang kebenarannya, kita kedodoran. Belt of truth. Salah satu senjata kebenaran agar tidak kedodoran. Kesiapan ini melambangkan juga kesiapan saudara untuk berperang. Ikat pinggang ini juga untuk taruh pedang, untuk menyematkan pedang. Senjata kita adalah realistis Kristus sebagai kebenaran. Itu senjata ikat pinggang kita. Ikat pinggang kita adalah realitas Kristus sebagai suatu kebenaran. Kita nggak bakal kedodoran. Nggak bakal kedodoran. Oke? Saudara pakai ikat pinggang kebenaran itu. Ya. Yang kedua, baju jirah keadilan, tapi di situ pakai kata righteousness. Righteousness yang artinya juga kebenaran. Karena di bahasa Yunani itu pakai kebenaran, pakai kata yang sama dengan Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayatnya ke-20. Oke. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu Hidup tidak lebih keagamaan. benar, Terus? tidak lebih benar daripada hidup keagamaan. Hidup keagamaan ini pakai kata di kayu sunai. Di kayu sunai, betul ya tadi ngomongnya. Di kayu sunai yang artinya kebenaran berdasarkan perbuatan. Kebenaran berdasarkan perbuatan. Jadi, kalau perbuatanmu nggak benar, saya bilang ya, baju jirahmu bolong-bolong. Baik, sebayangin saudara perang, baju jirahnya bolong-bolong. Bisa bayangin? Bisa bayangin ya, baju jirah kita bolong-bolong, kenapa perbuatan kita nggak benar? Itu celah. Iblis nggak butuh pintu terbuka. Misalnya, base buka pintu, silakan masuk. Iblis nggak butuh pintu, iblis butuh celah yang kecil. Dia bisa masuk. Berapa banyak dari orang Kristen nggak peduli yang begini-begini. Baju jirah kebenaran, righteousness. Ikat pinggang, iman. Baju jirah, perbuatan. Sekali lagi, ikat pinggang itu iman, kebenaran. Baju jirah itu perbuatan. Roma 13 ayat 14.
Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, jangan pernah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Apa sih yang kita ingin? Kepuasan, hawa nafsu, itu yang kita ingin. Tuhan bilang apa? Jangan puasin itu. Jangan. Kenapa? Karena kamu puasin itu, baju jirahmu berlobang. Baju jirah kita nggak boleh berlobang. Saya berharap kita semua benar-benar hidup dalam kebenaran. Amin. Kalau saudara nanya sama saya, Bapak, Pak mau kado apa? Saya udah dapat 2 kado. 1, kado pertama, Yesus sebagai anugerah yang terindah buat saya. Kedua, Yesus telah memberi saya anak-anak yang begitu banyak, begitu banyak. Saudara semua, ini anak-anak saya. Walaupun saya tidak melahirkan Martin, tapi lihat ya, lihat, saya berharap semuanya ini jadi anak-anak yang baik. Semua jadi anak-anak yang baik. Semua jadi anak-anak yang benar. Semua jadi anak-anak yang takut Tuhan. Saya berani ngomong ini kenapa? Karena itu kado yang terindah buat saya. Buat Yesus, bukan buat saya. Buat Yesus. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran, itu kado yang terindah buat Yesus. Yang saudara bisa berikan. Oke? Baju jirah kebenaran, righteousness, di kayu sunek. Ikat pinggang, itu bicara soal iman. Baju jirah soal perbuatan. Jadi iman tanpa perbuatan mati. Jangan pakai baju jirah yang berlubang atau perbuatanmu yang bercelah. Sekarang kita lihat kasut. Shoes of gospel of the gospel of peace. Lihat ya. Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut ini bicara pondasi atau dasar yang kuat. Pondasi atau dasar yang kuat. Untuk menjadi saksi Injil. Berapa sih saudara terbeban? Sekali lagi saya bilang, saudara lihat tuh orang-orang di luar sana. Berapa banyak saudara di sini yang terbeban sama keselamatan mereka? Berapa saudara di sini terbeban? Kita gereja tidak boleh menjadi eksklusif. Saya bilang, gereja tidak boleh menjadi eksklusif. Kalau gereja jadi eksklusif, kita mementingkan keselamatan kita doang. Saudara nggak pusing sama keselamatan orang di luar. Yang sebenarnya saudara dipanggil untuk jadi terang, jadi garam. Saudara tidak boleh eksklusif. Saudara harus jadi berkat buat mereka. Gimana caranya? Tampilin kehidupan Kristus di dalammu. Sekali lagi, tampilin kehidupan Kristus di dalammu. Kau pasti jadi berkat buat orang di luar. Penginjilan bukan teori. Saya ulang ya. Penginjilan itu bukan teori. Oleh sebab itu, penginjilan tidak bisa dipelajari secara teologis. Penginjilan bukan teori, tapi penginjilan adalah praktek kehidupan Kristus yang saudara praktekkan sehari-hari. Penginjilan adalah praktek kehidupan Kristus yang saudara harus lakukan setiap hari. Yang berikutnya, seal of faith. Seal of faith. Apa? Perisai iman. Iblis berusaha memanah kita dengan panah api. Tadi ya, kita udah baca ya. Panahnya bukan panah biasa loh. Panahnya bukan panah biasa, tapi panah berapi. Sadar gak sih saudara dalam situasi perang nih sekarang nih? Sadar gak saudara dalam situasi perang? Ini ada iblis yang lagi mau panah saudara nih sekarang nih. Gimana caranya? Saudara kan dibikin ngantuk, dibikin bosan, dibikin ini. Itu lagi mau dipanah nih. Itu panah api. Intimidasi, masalah keuangan, masalah keluarga, kesehatan.
Terus saudara akan diserang di situ. Sampai kapan? Sampai saudara ketemu jalan keluar. Ketemu clue-nya. Saudara harus punya perisai iman. Perisai iman apa sih? Saya bilang ya, perisai iman apa sih? Ucapan syukur. Efesus 5 ayat 20. Itu perisai iman. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Terus? Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Iya. dan Bapa kita. Senantiasa bicara waktu. Segala sesuatu bicara soal keadaan. Jadi berbagai waktu dan berbagai keadaan ucapkan syukur. Itu perisai iman. Iblis gak bisa tembus di situ. Kenapa? Perbuatanmu gak bercela. Baju jirahmu tidak berlubang. Terus, kasutku rela memberitakan Injil damai sejahtera. Aku punya perisai iman loh. Dia mau panah dengan panah api. Gak kena. Kenapa? Aku mengucap syukur dalam segala keadaan. Mau ada duit, mau gak ada duit. Kita bisa bilang, terima kasih Tuhan. Engkau baik buat saya. Mau doamu dijawab, mau doamu belum dijawab. Bilang terima kasih. Kenapa? Karena itu perisai iman. Kalau saudara gak bisa bilang terima kasih, saudara, saya jamin, ini benar, dengar ya. Kalau saudara gak bisa bilang terima kasih sama Tuhan, saudara gak akan terima berkat dari Tuhan. Mau bukti? Silakan buktikan. Kalau saudara gak bisa bilang give thanks, terima kasih Tuhan, saudara gak akan pernah terima berkat dari Tuhan. Kalau saudara biarkan baju jirahmu berlobang, saya bilang, siap-siap, kedudukanmu diambil. Kalau engkau biarkan, hidupmu gak jadi berkat bagi orang lain, saya bilang, siap-siap, engkau sedang diseret ke neraka. Oke, lihat yang berikutnya, helm of salvation. Gambarin. Helmet of salvation. Apa ini? Helm. Helm keselamatan. Yang saudara pikirkan, itu satu. Adalah Tuhan telah menyelamatkan saudara dan saudara harus pertahankan. Itu yang ada di otak saudara. Bukan duit. Kalau di otak saudara duit. Saudara sadar gak? Baju jiramu mungkin bukan hanya bolong tapi telanjang kau. Tuhan bilang, ya gimana mau selamat? Iblis panah api. Kita punya perisai, kita punya baju jirah. Gak ada helm. Kena di kepala. Terus kena di kepala. Helmnya harus ada SNI-nya juga. Oke, helm of salvation. Pikiran yang diarahkan ke atas. Pikiran yang diarahkan ke Tuhan. Terus yang berikutnya. Pedang roh. Pedang roh. Sword of spirit. Of the spirit. Lihat, pedang roh. Pedang roh apa? Efesus 5 ayat 18. Ya. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jangan nanti mabuk sama anggur, terus? Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jangan mabuk sama keinginan-keinginan dunia, karena keinginan dunia akan menimbulkan hawa nafsu. Terus? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau kamu nggak penuh dengan Roh Kudus, kamu nggak bawa pedang. Saya ulang sekali lagi. Kalau kamu tidak dipenuhi Roh Kudus, sebenarnya kamu tidak bawa pedang. Oke? Bilang, kalau saya nggak penuh Roh Kudus, saya nggak bawa pedang. Kalau perbuatan saya sembarangan, baju jirah saya berlubang.
Kalau saya tidak bersyukur, saya tidak mau perisai iman. Saya harus jadi berkat bagi orang lain. Itu kasih. Amin. Ingat ya, saudara ya. Tuhan menyematkan dirinya pada saudara dan saya. Tuhan masuk ke dalam saudara. Tujuannya satu. Supaya dia bisa tampil di dalam saudara. Saudara tahu kedudukan saudara sebagai anak-anak Allah. Saudara baru bisa berjalan menampilkan Kristus di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Saudara pasti jadi berkat bagi orang lain. Dan yang berikutnya yang ketiga, saudara bisa berdiri berhadapan dengan kuasa kegelapan dan saudara buktikan bersama Yesus, saudara lebih dari seorang pemenang. Amin. Tuhan berkati.